Awalnya gue kira nih orang beda, ternyata sama aja. Kalian lihat nih, Menteri Agama bilang kejahatan seksual di Ponpes hanya dibesar-besarkan oleh media. Wah, kocak sial. Menteri udah paling bener itu memang kayak Pak Pur, awal-awal petantang petenteng tapi dia bisa kerja. Kalau ini api. Awal sih paling toleransi, ternyata sama aja kalian semua. Semoga nih keluarga lu menjadi salah satu korban. Kalian lihat nih data 2024 udah ada 101 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Korbannya nggak hanya santri tapi santriwati juga. Modusnya berbagai macam, yang paling laknatullah kalian tahu apa? Semoga pelakunya kekal di neraka jahanam. Mereka bilang modusnya adalah untuk pahala. Sialan. Nih lu lihat nih, Menteri Agama kocak, kok bisa lu bilang dibesar-besarkan? Pimpinan pondok pesantren cabuli santriwati hingga hamil dan aborsi, ini lu bilang lu dibesar-besarin. Semoga kejadian di keluarga lu. Kasus kekerasan seksual di pesantren ini setiap tahun pasti ada. Bahkan sodomi mereka paling berisik tentang penyimpangan, tapi mereka pelakunya. Ini masih banyak lagi kasus lainnya, korbannya pada dibungkam, bahkan orang tuanya tega membungkam anaknya dalam kasus seperti ini. Awalnya gue kira nih orang beda, ternyata sama aja. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, ini kabar dari Menteri Agama mengatakan bahwa kejahatan seksual di pesantren dibesar-besarkan media. Ini dimuat oleh CNN Indonesia. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menyatakan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren terlalu dibesar-besarkan. Ia menyebut padahal kasus itu sedikit, namun media massa telah membesar-besarkannya melalui pemberitaan. Aduh. Ngapain sih masih terus ditutup-tutupi? Ada apa ini? Tapi sebenarnya ya mereka itu sedang menutupi aib, atau sebenarnya apa yang terjadi terkait pelecehan itu memang sudah ajaran ya. Jadi ya ajaran harus dibela dong. Ya, isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media. Padahal itu hanya sedikit jumlahnya, kata Nasaruddin di kantor Kemenko PM. Ya, Selasa. Nasaruddin tak merinci berapa banyak kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes yang dicatat Kemenak. Ia hanya mengatakan agar seluruh pihak memelihara pondok pesantren. Nasaruddin menyebut jangan karena hal itu perjuangan para kiai dan santri Ponpes telah berjalan ratusan tahun justru rusak karena itu. Jangan sampai orang nanti alergi ya memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratus tahun, lamanya sudah lebih dari 200 tahun membangun pondok pesantren itu, yang terpaksa, yang dikonotasikan sangat negatif katanya. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI yang mencatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang 2024. Ironisnya katanya dari jumlah tersebut 42% diantaranya merupakan kasus pencabulan. Sementara dari total kasus pencabulan itu 36% diantaranya terjadi di lingkungan belajar berbasis agama seperti pesantren. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, kasus pencabulan atau kekerasan seksual sepanjang tahun 2024 terjadi di beberapa lingkungan pesantren sejumlah daerah. Pada Maret 2024, polisi menetapkan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Trenggalek, Jawa Timur ya beserta putranya F sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati. Lalu pada Juli 2024, 2 guru di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Agam ditangkap karena diduga melakukan pencabulan terhadap 40 santri. Agustus 2024, Polres Karawang mengkonfirmasi kabar pencabulan terhadap puluhan santri yang masih anak-anak di sebuah pesantren di Kecamatan
Majalaya, Karawang, Jawa Barat, September 2024. Pemilik pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Tersangka berinisial H alias Aki Udin itu meninggal dunia di sebulan kemudian, November 2024. Seorang santri pondok pesantren inisial FP 15 tahun di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan salah satu tenaga pengajar berinisial TR. Desember 2024, ia sebanyak 20 santriwati pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi korban pelecehan seksual oleh pengajarnya AH 40 tahun. Lalu teranyar Agustus 2025, Polres Tapanuli Selatan Tapsel menetapkan ketua yayasan salah satu pondok pesantren di Tapsel berinisial MN sebagai tersangka pemerkosaan terhadap santriwati berusia 17 tahun yang tak lain saudaranya sendiri. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian ya beberapa waktu lalu telah mendorong pemerintah dan DPR segera menyusun kurikulum anti pencabulan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan pesantren. Lalu mengatakan lingkungan tempat belajar seperti sekolah dan pesantren mestinya menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak. Namun di lapangan kondisinya menunjukkan fakta sebaliknya. Namun fakta di lapangan menunjukkan kebaliknya. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak kini berubah menjadi arena teror, tempat di mana kepercayaan dilukai dan harapan dikhianati, ujar lalu dalam keterangannya. Ya, jadi itulah fakta-fakta ya kasus-kasus yang terjadi di mayoritas pondok pesantren yang masih saja dibela-bela oleh Menteri Agama. Makanya pembelaan tersebut sebenarnya apa? Apakah pembelaan ini karena memang begitulah ajaran yang sejati, atau pembelaannya seperti apa begitu ya? Karena memang mungkin menurut hukum itu melanggar, tapi menurut akidah agama itu tidak melanggar, karena ada pernyataan dari Buya Sakur ya demikian. Sebenarnya di dalam Islam itu mengawini anak di bawah umur itu adalah sesuatu ajaran, itu disahkan oleh ajaran Islam tuh, cuman itu bertentangan dengan ajaran dengan undang-undang dasar begitu loh. Makanya pembelaan dari Menteri Agama ini, apakah pembelaan karena itu adalah ajaran agama atau pembelaannya karena apa? Karena korban ini bukan 1-2 orang, korban ratusan jiwa. Apakah itu tidak berarti? Apakah ada anak itu tidak berarti buat Menteri Agama sehingga dia mengatakan kejahatan itu hanya dibesar-besarkan oleh media? Ratusan anak loh di 2024, masa itu dibesar-besarkan lalu kalian abaikan gitu korban-korban tersebut? Ini mah menterinya ini sudah nggak beres otaknya ini menurut saya. Tapi entahlah bagaimana menurut kawan-kawan. Kawan-kawan setuju nggak dengan menteri ini? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Salam waras.